Prajurit Dewa Perang Bayangan Busur. Bagaimana keadaannya? Yang mulia pangeran, engkau sudah menyelidiki bahwa yang menyelamatkanmu dengan bersih pada waktu itu adalah keluarga Su? Bawahan Xiu Jie Su Chou telah mengirimkan 100 juta uang tunai sebagai tanda terima kasih. Mengapa hanya 100 juta? Nyawa seorang pangeran. Sebenarnya uang sebanyak ini bisa dikembalikan. Segera kirimkan satu gedung di CBD ke keluarga Su. 200 miliar rupiah tunai. Kontrak senilai 10 triliun rupiah. Bagus. Jamuan makan untuk semua tokoh penting di Jiangbei. 7 hari lagi di Hotel Sky City. Saya akan datang sendiri. Mencari Su keluarga. Ya. Jiangmei. Aku sudah kembali. Papa, Mama, aku mohon. Selamatkan uang keluarga Su. Lebih baik diberikan kepada anjing daripada dipinjamkan kepadamu. Satu gedung di CBD Commercial Building. 200 miliar rupiah tunai. Kontrak senilai 1 triliun rupiah. Kau? Ini adalah hadiah dari Raja Asura untuk Nona Su. 3 hari kemudian ia akan melamar Nona Su dari keluarga Su di Kota Langit. Satu gedung di CBD. 200 miliar rupiah tunai. Kontrak senilai 1 triliun rupiah. Keluarga Su kita kaya raya, ya? Bodoh. Barang-barang ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Raja Asura. Raja Asura, ya. Itu adalah hadiah dari pria yang berada di puncak kekuasaan Prancis. Bagi Raja Asura, tidak ada apa-apanya. Hanya dengan satu kalimatnya, dia bisa menghancurkan sebuah keluarga besar. Jika aku bisa berhubungan dengannya, maka keluarga Su kita akan menjadi keluarga teratas di Jiangbei. Xiaoya, kau cukup licik. Diam-diam membuat Raja Iblis jatuh cinta padamu. Aku. Keluarga Su kita hanya memiliki 2 putri. Raja Iblis bukanlah untuk menikahimu. Apa kamu masih ingin menikahi wanita itu yang sudah terpakai dan membawa seorang putri yang sakit? Tentu saja itu aku. Raja pasti datang untukku. Cepat pulang dan bersiaplah. Tunggu di sini, Tuan Asura. Kamu. Suro, pria liar di luar itu. Kami dari keluarga Su tidak akan mengganggumu. Kau berani muncul lagi? Di mana Tuan Shura? Kalian berani menyebut nama yang mulia Raja Shura? Kau pun tak pantas menyebutnya. Di mana Tuan Shura? Aku juga tidak tahu seperti apa rupa calon suamiku nanti. Calon suamimu. Kau terlalu banyak berharap. Asuram akan menikahi dia. Hahaha. Dia, seorang yang tak tahu malu, hamil di luar nikah. Membuat keluarga Su kami kehilangan muka di kalangan atas. Raja akan menikahinya. Hamil di luar nikah. Aku sudah punya anak. Hahaha, bagus. Raja Asura tidak hanya menemukan wanita yang paling dicintainya, tetapi juga seorang anak yang ada di dunia ini. Kau bilang kau adalah raja. Mustahil mendengar nama Raja Asura dari mulut orang seperti putri. Jangan sombong. Lihatlah dirimu sendiri. Xiaoro, pergilah denganku. Aku akan menjagamu, menjaga anak-anak kita. Sayang, sudahlah kau cukup membuat keributan. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Kau masih ingin menyakitiku lagi? Aku tahu kepergianku dulu sangat menyakitimu. Tapi kali ini aku kembali. Aku hanya ingin meminta maaf padamu, dan menebus kesalahanku padamu. Saat aku dimaki-maki, di mana kamu? Saat aku diusir dari rumah dalam keadaan hamil, di mana kamu? Saat Guo dimaki anak-anak lain, di mana kamu lagi? Bagaimana kamu akan menebus semua ini padaku? Aku tahu aku telah menyakitimu dan Guo. Selama ini telah membuat kalian berdua menderita. Tapi aku berjanji, mulai hari ini, aku akan membuat semua orang tahu. Istriku, si Asura, tidak bisa diremehkan. Cukup, silakan pergi. Sejak saat kau meninggalkanku, aku sama kamu tidak ada hubungan apapun. Sekarang di mataku, kamu hanyalah orang asing yang sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Ayah, tolong, selamatkan Guo. Selama ayah bersedia menyelamatkannya, aku akan melakukan apapun yang ayah minta. Kakak perempuanmu, Junwang, akan memberimu 200 juta tunai. Dan kontrak senilai 10 miliar. Berbagi sedikit untuk kakakku, untuk menyelamatkan putrinya, bolehkah? Tidak bisa.
Ini pemberian raja untukku. Bagaimana mungkin aku meminjamkannya padamu? Tapi aku punya syarat. Tergantung kau bisa menerimanya atau tidak. Katakan, aku akan menerimanya. Tadi, orang itu berbicara kasar kepadaku. Kau bilang, apakah dia seharusnya menamparku? Adik, aku akan berlutut di hadapanmu. Aku akan bersujud kepadamu, meminta maaf, bolehkah? Bagaimana? Sampah seperti kau masih ingin menyerangku? Ada apa yang tidak berani? Lin Feng, jangan gegabah. Kau tahu apa akibatnya jika kau melakukan ini? Nie Feng, hari ini kau berani menyentuh Suya. Coba saja, jika dia sampai kurang satu helai rambut saja. Pangeran akan mengulitimu hidup-hidup. Kemampuanmu kecil, tapi sifatmu besar sekali. Kalau berani, jangan datang memohon kepada kami. Sudah kukatakan. Kalau hari ini kau tidak berlutut di hadapanku, kau jangan harap bisa mendapatkan 1 sen pun dariku. Liu Fang, tolong, selamatkan anak perempuan kami. Minta maaf saja kepada Suya, bisakah? Berlututlah di hadapannya dan lihat apakah dia menerimanya. Apa katamu? Aku akan berlutut memohon padamu. Tolong, selamatkan putri kami, Kuo, bisakah? Suro, apa yang kau lakukan? Tenanglah, aku di sini. Hanya dengan 1 teleponku. Putri kita tidak akan apa-apa. Ini sudah jam berapa sih? Kau masih berpura-pura di sini? Seandainya 1 teleponmu bisa menyelamatkan anak itu, Suya akan menyandang nama belakangmu. Ikuti nama keluarga saya. Kau pun pantas. Apa katamu? Percaya atau tidak, aku akan membuat raja membunuhmu. Bagaimana kalian bekerja? Raja, tenanglah. Bahkan melamar saja kalian bisa salah orang. Salah orang? Bagaimana bisa salah orang? Mari kita bicarakan ini nanti. Segera beritahu Kuo Beihai. Biarkan dia memanggil dokter terbaik di kota untuk pergi ke rumah sakit demi menyelamatkan putriku Lin Guoguo. Raja putrimu. Oke, aku akan segera pergi. Beri makan Suzaku sama. Apa yang kamu inginkan dariku? Raja Kuo Beihai memerintahkan Anda untuk segera membawa dokter terbaik di kota ke rumah sakit untuk menyelamatkan putrinya Lin Guoguo. Kapan Raja datang ke Jiangbei? Raja memiliki seorang putri. Jangan tanya apa yang tidak seharusnya Anda tanyakan. Urus saja urusanmu sendiri. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada putri Raja? Kamu harus tahu konsekuensinya. Jangan khawatir, Tuan Suzaku. Aku akan mengurus ini segera. Hahaha. Kamu membuatku tertawa terbahak-bahak. Juga disebut Kuo Beihai. Anjing yang tidak tahu harus hidup atau mati. Kuo Beihai. Apakah kamu tahu siapa orangnya? Anda berhak membiarkan dia melakukan sesuatu untuk Anda. Lin Feng, bisakah kamu berhenti bercanda? Apakah sekarang waktunya bercanda? Putrimu sedang sekarat. Saya tidak bercanda. Kuo Beihai, cukup sudah. Anda memintanya untuk memberitahu Anda apa yang terjadi dengan Kuo Beihai? Suya, jangan seperti dia. Saya mohon, tolong angkat tangan Anda tinggi-tinggi. Simpan buahnya. Oke, Suro. Aku tidak akan menggodamu lagi. Saya akan mengatakan yang sebenarnya kali ini. Saya kenal seorang pengusaha kaya yang hanya membutuhkan Anda. Bagaimana kalau aku memberimu semua uang di sini? Suya, jangan terlalu sering menindas orang lain. Lin Feng, kamu sampah. Beraninya kamu memukulku. Jika Anda bukan saudara perempuan Suro, Anda adalah mayat sekarang. Suya, kamu baik-baik saja. Keluar dari sini. Suro. Mendengus. Begitu ya, Anda mencari kematian. Lin Feng, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku akan segera menjadi wanita raja. Aku beri kau keberanian 1000 kali lipat. Berani kau menyentuhku? Siapa yang suaranya begitu besar? Kau Kuo Shishou. Kuo Shishou, kenapa kau datang? Kuo Shishou, kehormatanmu hadir di sini. Keluarga Su meminta maaf atas kesalahan. Mohon dimaafkan. Tuan Li. Semua yang Anda minta saya lakukan telah selesai. Putri Anda sudah keluar dari bahaya. Keluarga Su akan membayar harga atas apa yang Anda lakukan hari ini. Anda tidak boleh tertipu oleh mereka. Raung mulutmu. Kuo Beihai, kamu sedang mencari kematian. Apakah kamu tahu siapa aku? Raja baru saja melamarku. Beraninya kamu memukulku. Tunggu sampai aku menikah dengan raja. Aku harus memberitahunya apa yang terjadi hari ini. Biarkan dia yang mengambil keputusan untukku. Apa artinya? Menikah dengan seorang raja.
Saya tidak peduli apakah Anda layak untuk saya atau tidak. Beihai Lin Feng. Suro, tunggu saja aku. Tunggu sampai aku menjadi istri raja. Menikah dengan seorang raja. Saya tidak peduli apakah Anda layak untuk saya atau tidak. Beihai Lin Feng. Suro, tunggu saja aku. Tunggu sampai aku menjadi istri raja. Aku pasti akan membuat kalian berlutut dan memohon padaku. Kamu kenapa bisa sembunyi di sini? Meskipun kamu bersembunyi di ujung dunia, aku tetap akan menemukanmu. Tuoge, kenapa kamu di sini? Jangan banyak bicara, bayar utangmu. Kenapa anjingmu menggonggong? Dari mana kau muncul? Dia istriku. Oh, kau Lin Feng, ya? Kukira siapa? Ternyata sampah yang menghilang selama 5 tahun itu. Tutup mulutmu yang bau itu. Aduh, sangat menyebalkan. Aku hanya ingin tahu, dengan apa kau, sampah, ikut campur urusan ini? Istrimu berhutang 3 juta kepada saya. 3 juta? Saat itu aku hanya meminjam 300.000 kepadamu. HMPH, aku bilang 3 juta ya 3 juta. Apa kau keberatan? Meskipun kau membunuhku, aku tetap tidak mampu membayarnya. Meskipun tidak punya uang, aku akan mencari cara untuk membayarmu. Singkirkan tangan kotormu itu. Brengsek ini berani juga berpura-pura denganku. Kau percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Kau tahu siapa aku, Wei Qianhu? Kurasa kau ingin mati. Kakak Tiger, Lin Feng Ta, diam kau. Kalian dengarkan baik-baik. Kembalikan uangnya. Atau aku akan menyatukan kalian sekeluarga di bawah sana. Silakan coba. Brengsek. Kau tidak akan kapok sebelum mengalami sendiri. Kalau begitu, aku akan mulai dari yang di tempat tidur ini dulu. Biar kulihat apakah aku benar-benar berani atau tidak. Kau cari mati. Jadi, uang itu akan kau kembalikan atau tidak? 3 juta ya? Aku, Lin Feng, yang akan membayarnya. Kau orang tidak berguna, barusan kau bicara apa? Aku bilang, 3 juta ini akan kubayar. Setelah lunas, segera menghilang dari hadapanku. HMPH, Lin Feng, kau ini kenapa sih? Otakmu bermasalah ya? Kau mau membayar 3 juta? Aku tertawa sampai mati. Kau benar-benar berani mengumbar omong kosong. Kau tidak melihat dirimu sendiri. Jika kau bisa memiliki 3 juta, aku, Wei Qinghu, akan berlutut dan bersujud kepadamu, dan memanggilmu Tuan. Ini 5 juta. Ambil uang ini dan pergi. Kau bilang 5 juta ya 5 juta. Kau menganggapku orang bodoh? Kalau tidak percaya, kau bisa memeriksanya sendiri. Memiliki 5 juta bagaimanapun juga. Aku berubah pikiran. Sekarang aku punya 10 juta. Apa? 10 juta? Berani juga kau berkata seperti itu. 10 juta bagaimana? Tidak punya uang? Aku punya banyak uang. Aku takut kau tidak akan bisa menikmati uang itu. Lin Feng, kau bisa apa padaku? Kalau berani, kita bicara di luar. Brengsek. Kau cari gara-gara, ya? Aku akan menunggumu di luar. Lin Feng, jangan cari masalah. Gua ada di sini. Aku tahu batasnya. Kau ini sampah. Nyali besar juga ya. Berani juga kau muncul. Sekarang tidak ada orang di luar. Ku beri kau satu kesempatan. Berlutut dan minta maaf. Jika Tuan Macan senang, mungkin saja aku akan melepaskanmu. Kau berani memukulku? Lin Feng, kau berani memukulku? Kau tahu siapa aku? Bahkan tak seharga 100 yuan pun. Lin Feng, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau tahu kakakku siapa? Kakakku adalah Wei Qinglong. Dia adalah bos besar di Beijing. Jika hari ini terjadi sesuatu padaku, kamu, istri, dan anak-anakmu tidak akan bisa selamat. Membunuhmu akan menodai tanganku. Kau bajingan, kalau berani jangan lari. Tunggu kakakku datang. Lihat saja bagaimana dia akan menghajarmu. Aku akan menunggu di sini. Brengsek. Berani-beraninya kau bertindak di wilayahnya. Hari ini, kalau kakimu tidak patah, jangan harap kau bisa hidup tenang. Kak, halo. Aku dipukuli orang. Aku di rumah sakit. Cepat datang. Terlambat. Di Beijing, masih ada yang berani macam-macam dengan keluarga Wei? Huzi, tunggu kakak di sana. Kakak segera ke sana. HMPH. Tunggu kematianmu,
Fang, kau di pinggiran utara. Kakakku membunuhmu seperti membunuh semut saja. HMPH, aku tunggu. Teruslah tertawa. Nanti ketika Yuri menangis, siapa yang berani menyentuh ayahku? Kakak, kau harus membalaskanku. Siapa yang menyentuhmu? Itu sampah itu. Kakak, patahkan kakinya. Balas dendam untukku. Tenanglah, kakak akan bertanggung jawab atas ini. Hamba memberi hormat kepada Yang Mulia. Kak, kenapa kau berlutut pada orang tak berguna ini? Diamlah kau. Kau kenal aku. Hamba dulunya adalah seorang prajurit di bawah pimpinan Yang Mulia. Setelah pensiun, dia datang ke Xinjiang Utara. Dia adalah saudara kandungmu. Ya. Saudaraku, kamu memukulku karena omong kosong ini. Aku masih bukan ayahmu. Putar siku Anda ke arah luar. Aku naik dan diam. Apakah kamu tahu siapa dia? Aku adalah pacar keluarga Su dan Suru yang tidak berguna. Dia adalah dewa perang Shura yang menjaga perbatasan kerajaan naga yang sering kuceritakan padamu. Anda mendapat masalah besar. Dia adalah raja. Mengapa kamu tidak segera berlutut? Aku tidak tahu kamu datang sebagai raja. Saya bukan manusia. Saya tidak akan berani lagi. Ampuni aku. Raja berani memasuki raja. Apakah Anda mencari kematian? Huzi, jangan salahkan aku karena kejam. Pangeran, aku salah. Ampuni aku, Pangeran, demi menjaga negara dan negara kita. Aku akan mengampunimu kali ini. Bawa dia kembali dan didik dia dengan baik. Akan ada waktu berikutnya. Itu adalah para dewa yang turun ke bumi. Tidak bisa menyelamatkannya. Terima kasih Raja karena tidak membunuhku. Terima kasih Raja. Terima kasih Raja. Oke, ada hal lain yang harus kulakukan. Yang Mulia Pangeran, ini kartu nama saya. Jika Tuan membutuhkan saya, jangan ragu untuk menelepon saya. Ling Feng dan yang lainnya tidak menyakitimu, kan? Aku tidak apa-apa. Suruh, tenang saja. Mulai sekarang, Wei Qinghu tidak akan berani mengganggumu lagi. Sepertinya masalahnya tidak sesederhana itu. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang berani menindas kalian berdua. Bu, Guo merasa sangat tidak nyaman. Ibu ada di sini. Guo. Ayah, apakah kamu ayah? Ya ayah. Ayah kembali. Ayah, Guo sangat merindukanmu. Ibu juga merindukanmu. Ibu memegang fotomu dan menangis sendirian setiap malam. Ayah, tolong jangan tinggalkan aku dan ibu. Oke? Guo akan tumbuh dewasa. Ayah kembali. Ayah tidak akan pernah pergi lagi. Ahuem. Suro. Saya mohon padamu, beri aku satu kesempatan terakhir. Anda memukul Suya. Suya akan menikah dengan raja. Saya pergi menemui kakek untuk memohon belas kasihan. Suro, kamu sangat berani. Beraninya kamu membawa sampah ini untuk menemui kakek? Saya pikir Anda melakukannya dengan sengaja. Kakek, tolong bantu Ling Feng. Satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah kamu. Apa yang kamu katakan? Biarkan aku membantunya. Suro, tidak ada yang salah dengan pikiranmu, kan? Saat itu Anda memiliki anak haram dengan suami yang belum menikah dan tidak berguna ini. Tahukah Anda betapa besarnya rasa malu yang ditimbulkan pada keluarga Sukita? Saya berharap dia bisa mati. Suruo, ayo pergi. Tahukah kamu bahwa Suya akan segera menikah dengan raja? Tahukah Anda akibat dari masalah ini? Kakek, hanya demi nama keluarga Kusu. Selamatkan Ling Feng. Aku tidak bisa hidup tanpa ayahku. Suro, Anda selalu ingin memamerkan wajah Anda. Anda harus memutuskan hubungan dengan bajingan ini. Diam. Dasar brengsek. Anda masih marah? Apa yang kamu berani berteriak di depanku? Suruo, ayo pergi. Lebih baik meminta pada diri sendiri daripada meminta pada orang lain. Berhenti. Apakah aku membiarkanmu pergi? Datanglah seperti yang kamu katakan. Pergi segera setelah Anda mengatakannya. Apakah kalian berdua menganggapku serius? Lei Feng, nadamu keras sekali. Apa yang ingin kamu lakukan? Suro, bukankah kamu memintaku menjadi perantara untukmu? Bukan tidak mungkin untuk melakukan hal ini. Kakek, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kakek, apa yang kamu lakukan? Tapi saya juga punya syarat. Keluarga Sukami ingin menegosiasikan kerjasama dengan Jin Hong Group.
Jika Anda bisa menegosiasikan kerjasama ini, saya akan menjelaskannya kepada Anda. Bagaimana mungkin? Jinghong Group adalah perusahaan dengan nilai pasar ratusan miliar. Bagaimana mungkin bisa bekerja sama dengan keluarga Su kita? Bagaimana tidak mungkin? Suro, bukankah Tuan Muda Wang selalu menyukaimu? Bukankah lebih bagus jika Anda pergi dan memintanya membantu? Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Suro, jika Anda bisa meyakinkan Tuan Wang untuk menegosiasikan kerjasama ini, saya membuat keputusan untuk Anda. Bagaimana kalau Anda menjadi manajer umum Su Group kami? Saya tidak akan melakukan hal-hal keibuan. Apakah aku memberimu aja? Suro, kamu sebenarnya tidak ingin makan roti panggang, tapi kamu harus minum anggur sebagai hukumannya. Bagaimanapun, Anda telah dikalahkan oleh sampah Lin Feng itu. Ahaha. Lin Feng, apakah kamu berani memukulku? Memberontak melawan Lin Feng. Anda berani memukul saya, keluarga Su. Pernahkah kamu memikirkan tentang ruang belakang? Kalian semua ringan. Jika kamu berani memfitnah Su Shou lagi di masa depan, aku tidak sopan padamu. Lin Feng, tunggu aku. Aku, Su Yusuan, berselisih denganmu. Jika aku, Su Yusuan, jangan membunuhmu. Nama keluarga saya bukan Su. Kakek. Saya baru saja dipukuli oleh Lin Feng. Anda dapat melihat dengan jelas. Lin Feng, kamu mempunyai nada yang keras. Jika Anda benar-benar mampu, menangkan saja kerjasama dari Jinghong Group. Apa gunanya bicara omong kosong saja? Oke, kamu tunggu. Lin Feng, mohon berakar dengan bendera merah. Saya tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Su. Harus ada jalan sebelum mobil mencapai gunung. Ayo pergi. Sesuatu. Hanya karena ingin mendapatkan proyek kerjasama dari Jinghong Group. Bicara tentang hal-hal bajingan. Aku tak takut angin kencang menerpa lidahku. Saya sebenarnya dikalahkan oleh pecundang itu. Aku tidak bisa menelan nafas ini. Jangan khawatir, tamparanmu tidak akan sia-sia, Lin Feng. Anda terlalu impulsif. Anda tidak harus setuju dengannya. Anda tidak tahu perusahaan macam apa Jinghong Group itu. Makan dulu. Setelah makan, saya akan memikirkan caranya. Lin Feng, bisakah kamu tidak terlalu naif? Itu grup Jinghong. Apa yang bisa kamu lakukan? Maka Anda tidak bisa melewatkan makan. Oh benar. Aku bisa mencari sahabatku yang Shan. Dia kenal orang-orang di Jinghong. Mungkin Anda bisa membantu saya. Hei, ayo makan dulu. Aku mau ke kamar mandi, oke? Jusu mengakuisisi Jinghong Group dalam waktu 10 menit. Hei, kenapa si cantik ini makan sendirian? Apakah kamu membutuhkan aku untuk menemanimu? Aku tidak mengenalmu. Apa yang akan kamu lakukan? Saya hanya ingin minum dengan wanita cantik, jadi inilah saya. Suamiku pergi ke kamar mandi. Segera kembali. Aduh, aku sangat takut. Anda membiarkan dia menyentuh saya dan mencobanya. Jangan tanya siapa Huang Xiaohong. Cantik, saya menyarankan Anda untuk minum dengan bos kami dengan jujur. Jika itu menyinggung bos kita. Tapi aku tidak bisa makan buahnya tanpamu. Hei, kasar. Haha. Wah, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan Anda sendiri. Benar, Naksuro? Anda tuli dan bos kami sedang berbicara dengan Anda. Ini pacarmu, kan? Aku sudah menyukainya. Anda bisa keluar. Katakan lagi. Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Aku bilang kamu bisa keluar. Bos, kamu baik-baik saja? Oke, kamu sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Tahukah Anda dengan siapa bos kita bergaul? Tahukah kamu Wei Qiuhu? Adik laki-laki Jiang Bei. Aku akan memberimu kesempatan. Berlutut dan bersujud padaku. Anda pantas mendapatkannya. Anda mencari kematian dan mencoba bergerak lagi. Jangan bilang aku penindas. Aku akan memberimu kesempatan untuk menelepon seseorang. Hari ini saya akan menunjukkan kemampuan saya, Huang Xiaohong, di Xinjiang Utara. Jadi, tolong telepon ini untukku. Biarkan bos kami menghubungi Anda. Lakukanlah, saudara. Saudaraku, aku minta maaf. Saya buta dan tidak dapat melihat Gunung Tai. Aku minta maaf padamu. Jangan akrab dengan saya. Bukankah kamu hanya ingin menelepon? Jangan akrab dengan saya. Anda hanya memperlakukan saya seperti kentut. Gulungan. Tolong Raja, grup Hong telah membelinya. Apakah Anda ingin pergi ke perusahaan untuk melihat-lihat besok? Oke, saya akan memberitahu penanggung jawab di sana untuk menerima Anda besok. Oh Tuan Lin. Silakan minum teh.
Anda bertanggung jawab atas grup Jin Hong. Itu benar, Tuan Lin. Jika ada yang ingin kau lakukan, tanyakan saja padaku. Saya tidak tertarik mengelola perusahaan. Saya membeli Jin Hong Group karena beberapa alasan. Mulai sekarang, grup akan tetap dikelola oleh Anda. Tuan Lin, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Itu bagus. Aku hanya punya sesuatu yang perlu kamu lakukan. Tuan Lin, tolong beritahu saya. Siapkan kontrak bisnis. Kemudian beritahu keluarga Su dan Suro untuk datang dan menandatangani kontrak. Oke, Tuan Lin. Selain itu, jangan beritahu siapapun di perusahaan siapa saya. Jangan khawatir tentang ini. Saya benar-benar tidak menyangka Jin Hong Group akan benar-benar bekerja sama dengan keluarga Su. Seperti mimpi. Aku sudah bilang padamu. Harus ada jalan sebelum mobil mencapai gunung. Istri saya masih luar biasa. Siapa istrimu? Kami tidak mendapatkan sertifikatnya, oke? Aku melupakannya seperti ini. Anda memilih waktu. Kami pergi untuk mengambil akta nikah. Pendaftaran rumah tangga saya ada pada orang tua saya. Jika Anda ingin mendapatkan sertifikat, Anda harus mendapatkan persetujuan mereka. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Ikutlah denganku ke rumah kakek secepatnya. Berjalan. Kenapa kamu di sini lagi? Bukankah aku sudah mengatakan itu? Kecuali Anda bisa mendapatkan kontraknya. Kalau tidak, aku tidak akan berubah pikiran. Menurutku kontrak Jin Hong Group sangat mudah untuk ditandatangani. Bagaimana kamu mengenal kami? Tidak mendapatkan kontrak, bahkan kamu pantas mendapatkannya. Maaf, mengecewakanmu. Suro memenangkan kerjasama dari Jin Hong Group. Lin Feng, apa yang kamu katakan? Jika Suro bisa menandatangani kontrak ini, Su Yusuan saya dan nama keluarga Anda adalah Lin Feng, Su Yusuan. Ini yang kamu katakan. Jadi bagaimana jika aku mengatakannya? Silakan lihat. Astaga. Ini sebenarnya kontrak kerjasama bisnis Jin Hong Group. Apa? Bagaimana ini mungkin? Su Yusuan, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Suro, bagaimana kamu menandatangani kontrak ini? Di pagi hari, grup Jin Hong menelepon saya. Biarkan aku pergi ke sana. Setelah beberapa obrolan, kontrak ditandatangani. Tipuan. Kakek, kontrak ini pasti palsu. Saya dapat menandatangani kontrak hanya dengan satu panggilan telepon. Anda memperlakukan kami berdua seperti monyet. Kontrak ini palsu. Untuk kakek. Kontrak ini pasti palsu. Bahkan aku berani berbohong. Kakek, aku tidak berbohong padamu. Kontrak ini benar-benar ditandatangani langsung oleh bos Jin Hong Group. Aku bahkan tidak perlu menyusun kebohongan. Apakah menurut Anda bos grup Jin Hong akan menganggap Anda sebagai pecundang? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menemui Su Yusuan sepagi ini? Apakah kamu sudah cukup berkata? Saya tidak mengatakan cukup banyak. Lin Feng, tahukah Anda bahwa memalsukan dan itu ilegal? Berlututlah untukku. Mengapa Suro harus berlutut? Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mengunjungi grup Jin Hong secara langsung dan bertanya. Li Feng, Anda berbicara kembali. Saya akan menelepon grup Jin Hong dan bertanya. Memberi makan grup Jin Hong. Saya ingin menanyakan sesuatu. Kalian berdua sangat sulit bicara. Anda masih tidak mengakuinya, bukan? Tunggu saja dan masuk penjara. Atau mari kita bertaruh. Bagaimana jika kontrak ini nyata? Jika itu benar, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Apa yang benar? Bagaimana mungkin? Saya baru saja menelepon dan bertanya. Sungguh, berlutut dan segera minta maaf. Bermimpi tentang Yusuan meminta maaf kepada kakek. Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan? Suro, aku minta maaf. Suro, ada banyak detail dalam kontrak ini. Pernahkah Anda bertemu dengan wakil presiden grup Jin Hong? Saya ingin mentraktirnya makan. Bisakah kita berbicara langsung? Saya bisa mencoba. Hai Nona Su. Halo. Mengapa Anda mengundang saya makan malam? Tidak masalah. Tidak masalah. Kebetulan saya punya waktu pada minggu malam. Oke. Kalau begitu, sampai jumpa di sana atau tidak? Pak Dan seharusnya mengatakan tidak ada masalah. Begitu lembut dan lembut. Anda telah memberikan kontribusi besar sekarang. Pak Tua, apa yang kamu janjikan sebelumnya? Saya akan segera melakukannya ketika saya bertemu Tuan Duan. Oke, kalau begitu kita berangkat dulu.
Kakek, saya tidak yakin. Bukankah kamu bilang, maukah Anda memberi saya posisi manajer umum Sugrup? Di samping itu, apakah Anda benar-benar ingin membela Lin Feng, pecundang itu? Mereka berpikir dengan indah. Sedangkan untuk posisi manajer umum, apa yang menjadi milikmu adalah kakekmu. Apa maksudmu? Suro hanyalah sebuah alat. Saya merasa lega setelah menandatangani kontrak ini. Saya harap Su ya bisa memberi wajah kakek. Dengan cara ini, Anda bisa menjadi manajer umum Sugrup. Saya ingat Anda mengatakannya sebelumnya. Apakah Anda ingin menjadi manajer umum Sugrup? Itu semua terjadi di masa lalu. Sekarang saya hanya berharap Anda dan Goguo bisa selamat dan sehat. Beri makan ibu dan ayah. Oke, saya akan segera ke sana. Apa yang salah? Orang tuaku memintaku untuk datang. Kalau begitu aku akan pergi juga. Kami hanya ingin membicarakan pernikahan kami. Suro akan segera datang. Pangeran Wang, jika kamu benar-benar menikahi Suro di masa depan, maka kita adalah keluarga haha. Paman dan Bibi, Suro juga ingin kamu melakukan lebih banyak pekerjaan. Ayo, biarkan aku bersulang untukmu. Ayo, ayo, ayo. Tuan Wang sangat baik. Bersorak-bersorak, bersulang. Suro, kenapa kamu membawa orang ini? Keluar dari sini. Nona Su sungguh. Dia adalah Ling Feng, tunanganku, ayah kandung Goguo. Suro, diamlah. Tuan Wang, jangan dengarkan omong kosong Suro. Dia tidak ada hubungannya dengan orang ini sekarang. Saya kira demikian. Dia tidak pantas mendapatkannya. Bukan Nona Suro. Siapa bilang itu tidak masalah? Kalau disebut juga tidak masalah. Lalu saya benar-benar tidak tahu apa artinya menjadi relevan. Saya menyarankan Anda untuk menjauh dari Nona Suro. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Anda tidak mampu mendukung kecantikan seperti Nona Suro. Apa yang dikatakan Tuan Wang memang benar. Lin Feng, jangan lihat dirimu sendiri. Dengan sedikit yang Anda miliki sendiri, siapa yang mampu Anda dukung? Anda tidak bisa memberikan Suro kehidupan yang dia inginkan. Hanya saja, jangan hentikan dia untuk menemukan kebahagiaan. Ayah dan ibu, aku tidak peduli dengan ini. Diam, brengsek. Apakah kamu masih menganggapku sebagai ayahmu? Lin Feng, kan? Izinkan saya memberitahu Anda hal ini. Saya tertarik pada Suro. Selama Suro menikah denganku, saya bisa memberinya kehidupan yang paling bahagia. Tahukah Anda bahwa ada banyak sekali uang yang bisa dibelanjakan? Saya tidak mengerti. Tapi saya masih punya uang untuk mendukung Goguo dan Suro. Mendengus. Kamu mempunyai nada yang keras. Apakah Anda berani bersaing dengan saya? Saya bernilai puluhan juta. Kamu pikir kamu siapa? Hanya puluhan juta. Saya pikir Anda punya beberapa ratus juta. Apa maksudmu? Tuan Wang, jangan menjadi seperti orang tidak berguna ini. Itu benar, itu benar. Dia tidak memiliki keahlian lain selain menyombongkan diri setiap hari. Beberapa hari yang lalu, dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah seorang raja di hadapan kami. Apakah menurutmu dia gila? Wah, tahukah kamu berapa puluhan juta itu? Orang seperti Anda tidak bisa menghasilkan uang seumur hidup, bukan? Saya tidak punya puluhan juta, tapi saya masih punya ratusan miliar. Hahaha. Saya bernilai puluhan juta. Kamu pikir kamu siapa? Saya tidak punya puluhan juta. Tapi saya masih punya ratusan miliar. Hahaha. Anda benar-benar pandai membanggakan ratusan miliar. Pangeran Wang, sudah kubilang sejak lama, kan? Orang ini, ada yang salah dengan otaknya. Tuan Lin sangat kaya. Bisakah Anda menghabiskan beberapa ratus juta untuk menunjukkannya kepada semua orang? Karena kamu ingin melihat, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Ini benar-benar sebuah tamparan di wajah. Memberi Anda sedikit sinar matahari dan Anda akan menjadi cemerlang. Lin Feng, bisakah kamu berhenti membual? Aku bahkan tidak bisa mendengarkan lagi. Mari kita lihat bagaimana orang terkaya di Xinjiang Utara menghasilkan ratusan juta. Beri saya akun pribadi dan dapatkan 800 juta. Membuatku tertawa terbahak-bahak. Anda bahkan bertindak. Jangan buang air kecil dan memotret diri sendiri. Apakah bernilai 800 juta untuk menjual Anda? Bagaimana ini mungkin? Lin Feng, kamu benar-benar punya banyak uang. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Lin Feng, bagaimana kamu melakukan itu? Bagaimana Anda melihatnya? Jangan berpura-pura di sini. Notifikasi di ponsel itu pasti sudah diunduh dari internet sebelumnya. Kalau kau memang punya uang sebanyak itu, aku, Wang Hui,
akan memenggal kepalaku dan memberikannya kepadamu sebagai jamban. Cukup, jangan bicara lagi. Lin Feng, ayo pergi. Surui, berhenti. Kenapa kau tidak tahu sopan santun? Mari ikut saya. Orang terkaya Raymond Lam, duduklah dengan cepat. Lin Feng, izinkan saya memberitahu Anda secara langsung. Saya telah memutuskan untuk mengambil Suro. Anda sebaiknya tidak berjuang. Selain itu, saya menyarankan Anda untuk menjauh dari Suro. Jika tidak, Anda akan membayar harganya. Berapa biayanya? Apakah Hu Qiang, bos Songtai Group, tahu? Itu sepupuku. Bahkan dua nidong dari grup Jin Hong memberinya 3 butir mie. Satu panggilan telepon darinya bisa menghalangi Anda melihat matahari besok. Sangat kuat. Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Wajar jika karakter kecil level rendah sepertimu belum pernah mendengarnya. Apa perbedaan antara dunia besar mereka? Oke, kalau begitu lakukan ini. Anda memanggil mereka. Saya bertanya kepada mereka. Bagaimana mereka menghalangi saya melihat matahari besok? Apakah kamu kenal Wei Qinghu? Itu juga teman keluarga Wu mereka. Lalu Anda memanggil mereka semua. Jika Anda punya nyali dan kemampuan, jangan pergi. Tuan Wang, jangan berada di level yang sama dengannya. Dia hanya orang kampung. Di mana Anda pernah melihat foto-foto besar ini? Jadi bagaimana jika Anda mengenal mereka? Jadi bagaimana jika Anda tidak mengenal mereka? Karena kamu ingin mati, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Sepupu, apakah kamu akan sibuk sekarang? Saya menemukan sesuatu. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Halo, Bos Wu. Wang Hui, kamu mengatakan di telepon bahwa seseorang menindasmu di sini. Siapa yang begitu besar? Keberanian. Hanya anak ini. Hal-hal yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Wu Qiang, kita bertemu lagi. Tuan Lin, mengapa Anda ada di sini? Bos Wu, apakah Anda kenal Lin Feng? Tidak mungkin. Bagaimana sepupuku bisa mengetahui pecundang ini? Dasar orang gila. Tolong bersihkan mulutmu. Kami adalah keluarga. Tuan Lin tidak menyangka Anda juga ada di sini. Saya benar-benar minta maaf mengganggu makan Anda. Sepupu, apa yang kamu lakukan? Saya meminta Anda untuk menangani anak ini. Diam. Bos Wu, apakah Anda mengakui orang yang salah? Lin Feng, dia. Lin Feng juga begitu kamu memanggilnya, kan? Tuan Li, tolong jaga saya dengan baik di masa depan. Jika Anda memiliki instruksi, beritahu saya. Saya, Wu Xiang, pasti akan melewati api dan air. Tidak ada alasan. Jika tidak terjadi apa-apa pada Tuan Lin, aku akan turun dulu. Sialan. Mulai sekarang, jangan bilang aku sepupumu di luar. Saya tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Wang Hui. Inilah orang yang Anda cari. Tidak mungkin bagaimana hal ini bisa terjadi. Lin Feng, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Saya telah berada di sini. Tidak ada yang dilakukan. Mengapa? Di mana sang pangeran? Saya sangat marah pada sampah ini. Saya di sini kali ini hari ini. Untuk mengumumkan sesuatu. Saya ingin menikahi Suro. Saya tidak setuju. Lin Feng, kamu ingin menikahi Suroku? Kecuali aku mati. Anda bahkan tidak tahu siapa diri Anda. Ibu Guo sudah sangat besar. Aku tidak bisa hidup tanpa ayahku. Diam. Tidak bisakah Pangeran Wang menjadi ayah Guo? Lihatlah apa yang membuatnya layak untuk keluarga Sukita. Saya tidak akan menikah dengan orang lain selain Ling Feng. Anda tidak mencuri wanita. Apakah kamu ingin membuatku kesal? Suami-suami, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Ayah, kamu baik-baik saja. Keluar dari sini. Apakah kamu tidak akan menikah dengan Suro? Oke. Kemudian Anda membeli rumah di rumah besar Thompson. Ditambah lagi dengan mobil mewah yang harganya tidak kurang dari 5 jutaan. Selama Anda setuju, rumah dan mobil tidak menjadi masalah. Jangan bicara soal mobil dulu. Hanya rumah di rumah besar Thompson. Yang termurah harganya puluhan juta. Apa yang kamu ambil? Apakah saya mengandalkan kata-kata Anda untuk membeli? Saya menyetujui hal ini. Adapun apakah Anda mampu membelinya atau tidak? Akulah yang mempunyai keputusan akhir. Oke, kalau begitu kami tunggu di rumahmu. Suamiku, ayo pergi. Abaikan orang gila ini.
Dari mana Anda mendapatkan uang untuk membeli rumah di rumah besar Thompson? Mengapa kamu berjanji pada orang tuaku? Jangan khawatir, serahkan ini padaku. Ini bukan pertanyaan apakah perlu khawatir atau tidak. Anda berjanji kepada mereka hari ini. Orang tua saya pasti akan berpegang teguh pada masalah ini. Anda tidak akan bisa mengeluarkan mobil dan rumah Anda saat itu. Mereka tidak akan setuju dengan kami berdua. Lalu belilah. Lin Feng, kamu tidak minum terlalu banyak, kan? Anda menjawab telepon terlebih dahulu. Aku pergi ke kamar mandi. Kakek, jangan khawatir. Ini akan tepat waktu besok malam. Siapkan aku rumah di rumah besar Thompson. Siapkan aku mobil mewah senilai lebih dari 5 juta. Lin Feng, aku memintamu datang ke sini hari ini demi Suro. Ketika Tuan Duan datang, jika Anda berbicara omong kosong, tunggu saja aku. Limbah ini tidak boleh dibiarkan muncul dalam situasi ini. Yusuan, tolong berhenti mengucapkan beberapa patah kata. Tuan Duan akan segera datang. Halo, Tuan Duan, silakan duduk. Oke. Hahaha. Tuan Duan bersedia menikmati makanan ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Hei di mana? Mulai sekarang, Jing Hong Group dan keluarga Su akan menjadi mitra. Tidak perlu bersikap sopan. Hahaha. Li Feng, apakah kamu buta? Apakah Anda tidak melihat Tuan Duan datang? Mengapa kamu tidak segera bangun dan menyapa? Tidak perlu sungkan. Dia duduk di sana saja. Tuan Duan memang ramah. Salut. Saya Tuan Duan. Cepat duduk. Kamu duduk Tuan Duan, saya menghormati Anda dengan 1 gelas. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada keluarga Su kami. Kami pasti akan memenuhi harapan Anda di masa depan. Juga, ini Su Yusuan, manajer umum Su Group kami. Mulai sekarang, dia akan bertanggung jawab atas kerja sama kita. Apa maksudmu, Pak Tua? Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya bahwa manajer umum adalah Suro? Saya menyesali apa yang terjadi. Lin Feng, tutup mulut. Apakah Anda mempunyai pendapat mengenai hal ini? Orang tua itu tidak bisa dipercaya. Grup Su adalah perusahaan Su kami. Biarkan siapapun yang saya inginkan menjadi manajer umum menjadi manajer umum. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bagaimana? Lin Feng bodoh, kan? Anda sedang bermain api. Seorang pria lusuh dari Xinjiang Utara ingin menjadi manajer umum Su Group kami. Silakan makan itu. Tuan Duan membuatmu tertawa. Tolong beri saya lebih banyak nasihat di masa depan. Aku akan mengajarimu. Tuan Duan, ada apa denganmu? Perjanjian kerja sama antara Jin Hong Group dan keluarga Su akan dibatalkan mulai sekarang. Saya, Duan Yidong, mengatakannya. Jumlah segmen. Jangan pernah mengolok-olok saya. Apa kesalahanku? Kamu mengatakannya. Tidak bisakah kita mengubahnya? Mengubah. Aku beritahu kamu. Hanya karena kamu buta. Tuan Deng, saya salah. Tolong beri keluarga Su kami kesempatan lagi. Nona Su adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas proyek kerjasama antara grup Jing Hong kami dan keluarga Su. Mari kita lihat apa yang saya cari. Biarkan dia mengambil alih proyek tersebut. Jika Nona Su tidak menangkap yang abadi di sini. Nona Su adalah satu-satunya orang yang ditunjuk di grup Jin Hong kami yang bertanggung jawab atas proyek kerjasama penyewaan. Jika tidak terjadi apa-apa, aku akan kembali dulu. Kamu kembali dulu. Tuan Duan, tolong jangan pergi. Beri keluarga Su kami kesempatan lagi. Kakek, apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak, saya harus menjadi manajer umum. Diam. Mari kita lanjutkan pembicaraan tentang siapa yang harus menjadi manajer umum Su Group. Suro dan aku akan pergi dulu. Suro, cucu perempuanku yang baik. Anda tidak bisa pergi. Suro, apakah kamu berani pergi dan mencobanya? Diam. Apakah saya tuli? Minta maaf pada Suro dengan cepat. Saya minta maaf padanya. Mengapa dia satu-satunya penanggung jawab yang ditunjuk oleh grup Jin Hong? Atau manajer umum Su Group kita yang akan datang? Bagaimana dengan saya? Bukankah Anda mengatakan bahwa saya adalah manajer umum? Saya menyesal. Kakek cucu yang baik. Silakan pergi dan bujuk Tuan Duan. Keluarga Su kami tidak dapat hidup tanpa kerja sama ini. Ya, saya selalu menjadi kakek sebelumnya. Saya sangat bingung. Anda tidak ingin akrab dengan saya. Selama Anda bisa menyelamatkan kerja sama ini, kakekmu akan mendengarkanmu apapun yang terjadi. Kalau begitu izinkan saya menelepon Tuan Duan dan bertanya. Kerjasama Tuan Duan.
Apa yang dikatakan Tuan Duan? Cucu perempuan saya yang baik? Tuan Duan berkata tidak masalah. Saya seorang cucu yang luar biasa. Anda akan datang bekerja di perusahaan besok. Mulai sekarang, Anda akan menjadi manajer umum Su Group. Apa yang harus saya lakukan? Anda tidak boleh bias. Tetaplah di tempat yang sejuk. Kenapa kamu ada di mana-mana? Saya menemukan bahwa Anda berkulit sangat tebal. Lin Feng, jangan bangga pada diri sendiri. Du Qidong sangat baik pada Suro. Mungkinkah mereka berdua berselingkuh? Su Yusuan, kamu sangat berdarah dan sembur. Bukankah ini sudah jelas? Kalau tidak, mengapa Jin Hong Group, perusahaan sebesar itu, memilih Anda, Suro, sebagai penanggung jawab? Saya tidak. Saya percaya kamu. Kamu bajingan. Cepat keluar dari sini. Bagus. Aku pergi. Ingatlah itu untukku. Anda akan menyesalinya cepat atau lambat. Ayo kita lihat rumahnya besok. Mungkin lain kali. Besok saya ingin pergi ke toko barang antik. Mengapa pergi ke toko barang antik? Tuan Duan membantu saya seperti ini. Saya tidak bisa mengungkapkan apapun sama sekali. Ku dengar dia menyukai barang antik. Aku akan memberikannya satu. Menurutku itu tidak perlu. Mungkin tidak perlu. Tidak mengerti etika. Baiklah, jalan. Banyak sekali barang di sini. Aku sampai pusing melihatnya. Pilih saja satu. Ini kan hadiah, bagaimana bisa sembarangan? Aku akan melihat ke sana. Aduh. Kau ini buta mata ya? Jalan tidak lihat-lihat. Apa kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, kau menabrakku. Kau bilang tidak apa-apa. Bukan aku yang menabrakmu. Jelas-jelas kau yang duluan menabrakku. Aku sudah bekerja di toko ini selama 5 atau 6 tahun. Tidak pernah sekalipun menjatuhkan barang. Kurasa kau hanya tidak mau mengakui itu. Bersihkan mulutmu. Bukan aku yang menabraknya. Kenapa barang-barangnya pecah? Ingin menyangkal, ya. Jika barang-barang itu memang kami yang memecahkannya, aku akan membayarnya lunas. Jika barang-barang itu bukan kami yang memecahkannya, maka kau tidak akan mendapatkan sepenggal pun. Bukankah tokomu memiliki CCTV? Lihat saja rekaman CCTV-nya. CCTV-nya sudah rusak lama. Pasti kalian yang memecahkan barang itu. Bukti dan saksi sudah ada. Jangan coba-coba mengelak. Ini namanya pemerasan. Jangan menuduh sembarangan. Berhenti bicara omong kosong. Percaya atau tidak, akan kupukul mulutmu. Berapa harganya, akan kukembalikan padamu. Dia sengaja. Jangan beri dia uang. Tidak apa-apa, hal seperti ini tidak bisa dijelaskan sebentar saja. Anggap saja sebagai menghilangkan sial. Bayar 1.000 yuan. Apa? Sebuah cangkir teh rusak saja. Kau minta 1.000 yuan? Orang desa? Ini adalah mangkuk teh dari toko barang antik. Saya bilang harganya 1.000. Ya, harganya 1.000. Kalian ini terlalu curang. Kamu bilang apa? Tidak punya uang tapi berani datang ke tempat seperti ini. Tidak bisa mengeluarkan 1.000. Bermimpi jadi orang kaya. 1.000 yuan akan ku ganti rugi padamu. Sekarang harganya naik. Menjadi 10.000 yuan, barusan kau masih bilang 1.000 yuan. Sekarang aku berubah pikiran. Hanya mangkuk teh yang rusak. Kau minta 10.000 yuan. Kau tidak tahu apa-apa. Ini barang antik. Kau tahu apa itu barang antik? Orang kampung. Kalau hari ini kau berani tidak membayar uang ini, coba saja. Kalau kau tidak memberi, kaki kalian akan kupatahkan. Panggil bos kalian. Aku ingin melihat. Toko macam apa ini sebenarnya? Kalian saja tidak pantas memanggil bos kami. Jangan sok hebat. Lihat saja penampilan kalian sendiri. Ulangi lagi. Apa salahnya kalau aku ulangi lagi? Kalau berani, pukul aku. HMPH. Berani kau pukul aku? Memukulmu saja masih terlalu ringan. Panggil bos kalian. Tunggu saja. Akan ada yang mengurus kalian. Toko kalian ini, memecahkan satu gelas saja minta 10 juta. Siapa yang bilang memecahkan satu gelas harganya 10 juta? Itu hanya gelas biasa, bukan barang antik. Bagaimana mungkin harganya sampai 10 juta? Harganya 500 juta. Oke. Ya, saya salah mengingatnya. Mangkuk ini bernilai 500.000. Wah, bukankah kamu baru saja memintaku mencari bosnya? Sekarang bos kita ada di sini. Apakah kamu tercengang? Wang Hui, apa maksudmu? Tidak menarik. Aku hanya tidak menyukaimu. Bukankah kau orang terkaya di Xinjiang Utara? 500.000 saja pun tidak mampu kau keluarkan? CK. Kalau dia orang terkaya di Xinjiang Utara, maka aku adalah Kaisar Giok. Wang Hui, tenanglah. Aku meminta maaf kepadamu atas nama Ling Feng. Lupakan saja, ya, diamlah. Aku benar-benar bingung. Wang Hui, di mana aku tidak pantas untukmu? Wang Hui, kau cari mati. Ling Feng, jangan gegabah. Kebetulan kalian berdua ada di sini hari ini. Baiklah, aku katakan ini. 500.000, kurang 1 rupiah pun, aku patahkan kakimu.
Jika uang ini tidak kuberikan. Tidak, tidak. Coba kamu tinggalkan dua kakimu. Oke, 500.000 kurang. Saya cari orang untuk kirimkan padamu. Anak muda, tadi kamu bukan sombong sekali? Kenapa sekarang jadi pengecut? Lei Feng, bukan saya meremehkanmu. 500.000. Kamu bisa mengeluarkannya? Kau bisa membayar atau tidak? Bukan urusanmu. Lagi pula aku di sini. Tidak bisa pergi. Kuberikan waktu setengah jam. Jika uangnya belum sampai nanti, kita lihat bagaimana aku akan mengurusmu. Aku memecahkan sebuah mangkuk. Orang lain memintaku 500 juta rupiah. Kirimkan 500 juta rupiah kemari. Baiklah, aku segera ke sana. Berani-beraninya mereka melakukan hal seperti ini di wilayahku. Mereka tidak ingin hidup lagi. Ya, Lin Feng, kau benar-benar punya banyak uang. Ya, kau pikir aku akan membiarkan orang seperti itu mengambil keuntungan? Lalu apa yang ingin kau lakukan? Oh, Lei Feng, waktunya telah tiba. Aku rasa kau tidak akan bisa pergi hari ini. Siapa yang kurang ajar? Berani-beraninya membuka warung gelap di Beijiang. Tuan Lin, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tapi orang lain belum tentu. Bukankah kau menginginkan kakiku? Kaki kiri, kaki kanan, atau kedua kakiku akan kuberikan padamu. Kau ini, bocah, membuka toko gelap, mangkuk teh reot saja dihargai 500.000. Kau sudah gila uang. Tuan Long salah paham. Matamu buta. Memerah sampai ke Tuan Lin. Siapa yang memberimu keberanian? Kau tunggu di luar dulu. Nanti aku akan mencarimu. Katakan padaku, berapa harga mangkuk teh ini sebenarnya? Lao Wei, 5 yuan. 5 yuan, beri aku sekali lagi kesempatan. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Akan ada kesempatan berikutnya. Aku bertanya bagaimana mangkuk ini bisa pecah. Aku yang menjatuhkannya. Sengaja aku pecahkan. Aku salah, mohon maafkan aku kali ini. Oh, jadi ini jebakannya. Caetah, kau kenal? Berikan aku kesempatan sekali lagi. Saya tidak akan berani lagi lain kali, Tuan Lin. Uang cangkir tehnya sudah kuberikan padamu. Tuan Lin, apa masih ada perintah lain? Aku serahkan urusan di sini padamu. Mengerti, Lin Feng? Siapa orang tadi? Ah, seorang temanku. Rasanya Wang Hui sangat takut melihat temanmu. Seperti tikus melihat kucing. Pepatah mengatakan, kejahatan akan dibalas kejahatan. Baiklah, kita pergi ke toko berikutnya saja. Atau, biar aku saja yang mengurus soal hadiah. Tenang saja, hadiahnya pasti akan membuat dua Ningdong puas. Baiklah, kita juga harus menyiapkan beberapa hal lainnya. Lusa aku ada reuni teman sekolah. Mari kita persiapkan dengan baik. Jangan biarkan teman-temanmu menertawakanmu. Oke. Tuan Lin, ini yang kamu suruh saya siapkan. Kerja bagus. Kamu pergi ambil satu mobil Bentley lagi. Anggap saja itu hadiah dari perusahaan untukmu. Terima kasih. Terima kasih ya. Kerja bagus. Oh ya, Tuan Lin, saya ingin melaporkan sesuatu kepada Anda. Begini, baru-baru ini perusahaan mendapatkan pesanan senilai 100 juta. Seorang pria bernama Ding Damao ingin mengambilnya. Katanya dia teman sekelas Nona Su. Karena dia teman sekelas Suro. Berikan saja pesanan itu padanya. Baik, Tuan Lin. Saya akan segera mengurusnya. Tuan Li, Nona Su. Selamat datang di hotel kami. Anda mengenal kami berdua. Hotel ini adalah properti dari grup Jin Hong. Tuan Duan telah memberitahu kami. Jika kalian berdua datang untuk makan di hotel kami, pastikan untuk melayani dengan baik. Tuan Duan benar-benar terlalu sopan. Semoga semua orang menikmati makanan dan minumannya. Semua biaya hari ini saya yang tanggung. Setelah makan malam, kita pergi ke KTV untuk melanjutkan acara selanjutnya. Ayo kita. Mengucapkan selamat kepada Tuan Ding. Mari, teman-teman. Maaf, saya terlambat. Siapa ini? Bukankah ini bunga kelas kita? Suro, Ding Damao. Sudah lama tidak bertemu. Suro, kamu juga memanggilnya Ding Damao? Ding Zong sekarang sudah menjadi orang kaya dengan kekayaan lebih dari 10 juta. Maaf, Ding Zong. Suro, ini siapa di sampingmu? Ini suami saya, Lin Feng. Suro, mari kita duduk. Tidak tahu. Saudara, kamu bekerja di mana? Tidak bekerja, pekerja lepas. Kalau menggantungkan diri pada istri, bilang saja menggantungkan diri pada istri. Masih disebut pekerja lepas. Pandai sekali menyanjung diri sendiri. Bagaimana kalau begini? Besok kamu kerja di perusahaan saya. Kebetulan perusahaan saya sedang membutuhkan kepala keamanan. Bagaimana? Tidak usah. Ada apa? Apa kamu meremehkan saya, Ding Daba? Dia bukannya seperti itu.
Suro, kekasihmu itu benar-benar terkenal. Li Fang, apakah kamu sudah membeli rumah dan mobil? Tuan Ding, Anda benar-benar bercanda. Apakah dia terlihat seperti orang yang mampu membeli rumah dan mobil? Apakah saya sudah membeli rumah dan mobil atau belum? Tidak perlu Tuan Ding Anda repot-repot. Lin Feng, perkataanmu itu meremehkan kami. Tahukah kamu ini mobil apa, Lin Feng? Ya, Tuan Ding. Anda membeli mobil baru lagi. Mobil ini pasti harganya mahal. Ya, sedikit saja. Tidak seberapa. Astaga, Direktur Ding benar-benar hebat. Pantas saja kita mendapat keuntungan berkat Direktur Ding. Siapa itu? Masuk. Kapan saya membeli Maotai? Apakah Anda salah kamar? Ini adalah Maotai berusia 30 tahun, koleksi hotel kami. Kami berikan gratis untuk Anda semua. Semoga Anda semua menikmati minumannya dan makanannya. Silakan menikmati. Saya tidak akan mengganggu lagi. Jika ada apa-apa, panggil saja saya. Tuan Ding, Anda memang hebat. Bahkan hotel pun tahu Anda datang. Bahkan memberikan Anda Maotai semahal ini. Tuan Ding sekarang memang sukses. Minuman keras ini bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua orang. Biasa saja, biasa saja. Kalian tidak perlu terkejut seperti itu. Ku beritahu kalian, bisa makan di sini hari ini. Tetap saja bosnya yang memohon agar aku datang. Memberikan minuman seperti ini bukankah sudah seharusnya? Mari kita minum untuk Tuan Ding. Hari ini, cheers, cheers. Kau semua mendapat keuntungan dari Tuan Ding. Maaf, permisi, mobil Bentley siapa yang menghalangi tempat parkir? Tolong dipindahkan, ya. Bapak, Ibu membawa 2 mobil? Tidak, kok. Lalu, yang di pintu masuk itu, Bentley itu milik siapa? Ambil dan pindahkan saja. Li Fang, kamu datang naik Bentley? Kok bisa? Lin Feng, kapan kamu membelinya? Aku bahkan tidak tahu. Tidak mungkin. Orang sepertinya, bagaimana mungkin dia mampu membeli mobil sebagus itu? Kurasa, mobil itu bukan miliknya. Dia pasti menyewa atau meminjam. Katakan saja bukan miliknya, ya sudah. Berlagak kaya. Meskipun mobil mewah di depan itu milikmu. Lalu bagaimana? Aku akan memberitahu kalian semua kabar baik. Baru-baru ini, Tuan Ding baru saja menandatangani pesanan senilai 100 juta dengan grup Jingpeng. Apa? 100 juta? Diam-diam saja. Diam-diam. Saya tidak seperti beberapa orang ini. Saya hanya berpura-pura kaya. Jadi, begini. Li Feng, kamu soal apa sih? Sebenarnya, di depan Tuan Ding, kamu kan hanya omong kosong. Kau benar sekali. Di mataku, kau hanya omong kosong. Bahkan berani macam-macam. Siapa yang macam-macam? Kesempatan untuk marah seperti ini, lebih baik tidak ada. Li Fang, berani sekali kau coba pergi. Aku benar-benar buta karena memberikan pesanan ini padamu. Bahkan jika pesanan ini diberikan kepada anjing, anjing itu pun tahu untuk menggonggong. Kau justru malah menggigitku. Kemampuanmu dalam menulis proposal, kau benar-benar berani mengklaimnya ya. Pesanan 100 juta dari Jin Hong Group adalah hasil perjuanganku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Kau juga tidak takut lidahmu tersambar angin kencang? Topi apapun berani kau pakaikan di kepalamu sendiri. Bahkan masih berani mengatakan mengenal leluhur grup Huang. Hari ini aku, Lin Feng, memberitahumu. Pesanan ini, jika kau bisa mendapatkannya, aku akan menggunakan nama belakangmu. Li Feng, jika kau berani, jangan pergi. Tenangkan dirimu. Sampah semacam ini tidak perlu asing lagi. Jangan biarkan aku melihat orang seperti ini lagi. Selamat tinggal, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya. Apa-apaan? Bagaimana minumanmu tadi? Jika itu belum cukup, masih ada lagi di sini. Anda dapat terus meminumnya. Di mana Tuan Lin dan Nona Su? Jangan bicarakan 2 orang bodoh itu padaku. Apa katamu? Aku bilang, jangan bicarakan 2 orang bodoh itu padaku. Apakah kau tuli dan tidak mendengar? Aku bertanya lagi padamu. Tuan Lin dan Nona Su bagaimana? Kedua orang itu mengganggu makan kita. Sudah kami usir. Silakan bawa anggurmu dengan baik. Jangan bertanya hal yang tidak seharusnya kau tanyakan. Jangan-jangan kalian benar-benar mengira anggur ini untuk kalian minum? Bagaimana caramu berbicara? Bagaimana caramu berbicara? Karena telah menyinggung Tuan Lin dan Nona Su. Kalian tunggu saja kematian kalian. Dan hari ini, kalau kalian berani mengurangi harga sedikit saja, aku jamin kalian tidak akan bisa keluar dari ruangan ini. Semua orang ini sudah gila. Ada apa dengan Tuan Duan? Membatalkan pesanan? Apa maksudnya? Ding dah mau Ding dah mau. Tuan Lin memberikan pesanan kepadamu karena dia menganggapmu sebagai teman sekelas Nona Su.
Kau malah berani sombong di depan Tuan Lin. Kamu ya? Ding Damao, Ding Damao. Benar-benar luar biasa. Seumur hidupmu jangan harap bisa berbisnis dengan grup Jing Hong kami. Selesai. Ini sudah selesai. Tuan Ding, ada apa? Katakanlah, kamu telah membunuhku. Pak Ding, ada apa denganku? Pesananmu ternyata benar-benar diberikan oleh Lin Feng dan Suro kepadaku. Mereka ternyata benar-benar mengenal Tuan Duan dari Jin Hong Group. Tidak mungkin. Chu Ling Feng si orang tidak berguna itu dan Suro si wanita murahan itu. Bagaimana mungkin mereka mengenal CEO Jin Hong Group? Tidak mungkin. Barusan Tuan Duan dari Jin Hong meneleponku langsung. Membatalkan pesanannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Cepat, ikut aku meminta maaf kepada Lin Feng. Jika hari ini kita tidak mendapatkan kembali pesanan itu, aku akan menghabisimu. Tuan Ding. Pesanan Tuan Lin, dari Ding Damo, sudah dibatalkan. Aku sudah menugaskan orang lain untuk pesanan itu. Dia ada di luar sekarang. Apakah kita akan menyuruhnya masuk untuk bertemu? Suruh dia masuk saja. Baiklah, Tuan Sang, silakan masuk. Aduh, Tuan Lin, akhirnya bisa bertemu Bapak. Ini sedikit tanda hati dari saya. Mohon diterima. Apa ini? Oh, ini adalah porselen dinasti King dari pabrik resmi. Ini saya beli dari luar negeri. Tenang saja, saya sudah menyiapkannya sebelumnya. Pak, selamat ulang tahun. Haha, semoga Anda panjang umur seperti laut dong. Semoga hidup Anda lebih lama dari gunungan. Sayang, saya doakan semoga Anda selalu sehat. Baik, terima kasih, suami. Suya, Paman Wang bilang akan datang. Hubungi dia. Tanyakan padanya di mana dia sekarang. Kenapa kalian datang? Hari ini ulang tahun ayah. Kenapa aku tidak boleh datang? Datang dengan tangan kosong ya? Wajah kalian benar-benar tebal ya? Membawa hadiah? Wah, sungguh kejadian yang langka. Kalian masih ingat untuk membawa hadiah. Coba kulihat apa yang kalian berikan, HMPH. Vas antik yang rusak. Li Feng, ini kau ambil dari pinggir jalan kan? Memang cukup menyedihkan. Sampah tetaplah sampah. Ambil barangmu dan segera pergi. Mama dan Papa, ini juga niat tulus dari Ling Feng. Niat tulusnya, keluarga Sukami tidak mampu menerimanya. Hari ini akan kubuka matamu. Apa yang pantas menjadi hadiah untuk papaku? Pak, ini hadiah ulang tahun dari putrimu. Ini cincin asli Tang Bohu. Loh, hahaha, pantas saja putriku tersayang. Ayah, kalau ayah suka, nanti setelah aku menikah dengan raja, aku akan menghadiahkan ayah ratusan lukisan tanpa masalah. Putriku memang luar biasa. Semua anakku memang hebat. Kok bisa beda banget ya? Ini baru disebut hadiah ulang tahun. Lihat saja apa yang kau berikan. Sampah sepertimu itu dibuang di pinggir jalan pun tak ada yang mau. Kau memberikan barang seperti ini kepada ayahku? Apakah kau meremehkan ayahku? Lin Feng, sebenarnya apa maksudmu? Ya, siapa yang kau remehkan? Hah? Memberikan vas pecah? Seolah-olah kita belum pernah melihat dunia. Suya, kau memberikan lukisan palsu, itu artinya kau menghargai ayahku. Lin Feng, apa yang kau katakan? Lin Feng, omong kosong apa yang kau ucapkan? Aku bilang kau memberikan lukisan palsu. Lukisan ini kubeli dengan harga mahal dari seorang kolektor. Seandainya kolektor terkenal itu tidak tahu bahwa aku adalah tunangan raja. Kalau tidak, dia tidak akan menjualnya. Apakah kau sengaja mencari masalah? Dia orang desa, mengerti apa? Mungkin Suya salah dilihat oleh Lin Feng. Salah lihat? Menurutku dia jelas sengaja. Kalau kau tidak mengerti, diam saja. Jangan sok tahu di sini. Memalukan. Tidak peduli dari siapa membelinya. Yang palsu tetaplah palsu. Maksudmu apa? Maksudmu orang tuaku buta? Mereka bahkan tidak bisa membedakan yang asli dan palsu? Brengsek. Kau masih berpura-pura menjadi ahli barang antik. Di Feng, cepatlah berlutut dan minta maaf kepada Xia. Dia memberikan lukisan palsu itu. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Di Feng, coba kau ulangi lagi. Lin Feng, berhenti bicara. Meskipun kau bunuh aku hari ini, kebohongan tetaplah kebohongan. Lin Feng, kau mencari mati. Tunjukkan lukisannya padanya. Bukti apa yang dia punya untuk membuktikan bahwa lukisan ini palsu? Lin Feng, kau harus melihatnya dengan saksama. Kalau tidak, kulitmu akan kulucuti. Ah, Lin Feng. Apa yang kau lakukan? Lin Feng, apa yang kau lakukan? Ini adalah lukisan asli Tang Bohu. Lin Feng, kau benar-benar keterlaluan. Lihat apa yang telah kau lakukan. Kau menamparku saat itu. Hari ini kamu lagi robek hadiah ulang tahun yang aku kasih buat ayah.
Kamu hari ini harus memberikan penjelasan padaku. Jika tidak, aku, Suya, akan bermusuhan denganmu. Kalian kan ingin penjelasan, kan? Aku akan beri penjelasan. Pada zaman dinasti Ming, Tang Bohu sudah menggunakan kode QR. Itu palsu. Bagaimana mungkin lukisan ini palsu? Meskipun barang yang aku beri itu palsu, 100 kali lebih baik daripada barang rongsokan pemberianmu itu. Setelah aku menikah dengan raja, apa yang ayah dan ibu inginkan? Tidak ada, itu palsu. Aku suka. Yang palsu pun, asalkan dari putriku, aku suka. Meskipun Suya hanya memberikan kotoran, tetap 10.000 kali lebih baik daripada pemberianmu. Menikah dengan raja, kau seumur hidupmu tidak akan bisa membekukannya. Apa maksudmu? Raja mengatakan sebuah gedung CBD. 200 miliar rupiah tunai. Kontrak senilai 10 triliun rupiah. Di mana barang-barangnya? 200 miliar rupiah tunai. Kontrak miliaran. Di mana barangnya? Raja sangat sibuk. Mungkin akhir-akhir ini dia sangat sibuk, sehingga dia lupa tentang hal ini. Lupa. Kau pandai sekali menghibur diri sendiri. Lin Feng, aku akan menasehatimu. Jangan sombong. Lin Feng, apa yang kau banggakan? Siapa yang memberimu keberanian untuk memberikan vas bunga yang rusak itu? Berani sekali kau berlaga di sini. Vas bunga rusak. Itu adalah barang antik porselen biru dan putih dari dinasti Ming yang bernilai jutaan. Kau bilang itu vas bunga rusak? HMPH, Lin Feng, kau benar-benar berani sekali. Vas bunga antik bernilai jutaan. Lihat saja dirimu. Apa kau mampu membelinya? Li Feng, siapa yang kau sebut tidak berpengetahuan? Ambil barangmu dan segera pergi. Paman Wang, kau datang. Sungguh keterlaluan. Paman Wang, kau datang tepat waktu. Hari ini ulang tahunku. Orang ini tidak tahu dari mana dia mendapatkan vas ini. Dia bersikeras bahwa itu adalah porselen biru dan putih dinasti Ming yang bernilai jutaan. Ini benar-benar porselen biru dan putih dinasti Ming. Pak Tua Wang, kau bilang ini asli? Aku sudah meneliti porselen selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku salah? Porselen ini setidaknya bernilai 3 juta. Aduh, Pak Tua Su, bagaimana kau bisa menghancurkannya? Kau tidak boleh menjualnya padaku. Aduh, tidak mungkin. Lin Feng, dia seorang yang tidak berguna, bagaimana mungkin dia mampu membeli barang semahal ini? Aku ini benar-benar bodoh. Untuk apa aku menghancurkannya? Tadi kau bilang ini hadiah dari siapa? Aduh, Pak Wang, menurutmu barang yang direkatkan dengan lem ini masih bernilai 3 juta? Aduh, sudah tidak berharga sama sekali. Kali ini selain untuk merayakan ulang tahun ayah, ada satu hal lagi. Kuharap ayah menyetujui pernikahanku dengan Suro. Bisakah kau diam? Aku tidak sedang ingin mengurusmu. Sudah kukatakan padamu, ingin menikahi Suro, rumah mewah dan mobil mewah, semuanya harus ada. Kamu punya. Semua yang sudah kujanjikan padamu, sudah kulakukan. Tidak mungkin. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Rumah mewah Thompson. Bagaimana mungkin kamu mampu membeli rumah di sini? Oh, Pak Tuasu. Kamu sungguh beruntung. Mendapatkan menantu yang begitu sukses. Rumah di Thompson Mansion itu katanya harganya puluhan juta loh. Makanya bisa memberi porselen biru dan putih seharga 3 juta kepadamu. Sekarang kalian pasti setuju dengan pernikahanku dan Susu, kan? Aku tidak setuju. Dasar kamu, kenapa tidak setuju? Aku hanya tidak menyukaimu. Bing Feng, ku bilang padamu, selama aku masih di keluarga Su, aku tidak akan membiarkanmu senang. Urusan kita berdua juga belum selesai. Jangan lupa. Aku segera akan menjadi tunangan raja. Aku tidak setuju. Siapa yang berani membiarkanmu menikahi dia? Bahkan orang tuanya? Jika kalian menyetujui pernikahan mereka, jangan sampai kau membuatku marah dan menyesal telah menganggapmu anakku. Baik, aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Suya, tenang saja. Kami tidak akan menyetujuinya. Kau pikir dengan uang kau bisa menyelesaikan semuanya? Di dunia ini, bukan hanya uang yang menentukan segalanya. Di mataku. Di mata raja. Kau selamanya hanyalah sampah. Itu bukan urusanmu, kau tidak mewakili orang lain. Ku bilang padamu. Aku adalah tunangan raja. Raja tentu akan mendengarkan ucapanku. Jika kau berani menikahi Suro, raja akan membuatmu mati tanpa tempat penguburan. Aku bisa memberitahumu. Raja itu membunuh seseorang lebih mudah daripada membunuh seekor semut. Suyao, aku memberitahumu. Pernikahanku dengan Suro sudah pasti. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan raja terhadapku. Kau berani.
Kalau begitu, coba saja, coba saja. Suro. Lin Feng, aku beritahu kau. Di Xinjiang Utara ini, ada kau tanpa aku. Ada aku tanpa kau. Lin Feng, kau terlalu gegabah. Kau berbicara seperti itu pada Suya. Sama saja seperti menambah bara api. Dia akan segera menikah dengan raja. Kita tidak mampu melawannya. Dia telah menikah dengan raja. Yeki, jangan urusi hal ini lagi. Nanti aku akan pergi ke perusahaan dan mengatakan hal-hal yang menyenangkan kepadanya. Kau terlalu norak. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kau pulanglah dulu, temani Guo. Saya masih ada sedikit urusan. Besok siang aku akan mencarimu lagi. Cepat pergi dan cepat kembali. 3 hari kemudian aku akan melamar ke keluarga Su. Saat itu aku akan datang sendiri ke keluarga Su untuk menjemputmu. Mengerti? Perkara ini tidak boleh ada kesalahan. Kalau tidak, aku akan mempertanyakanmu. Yang mulia, jangan khawatir. Siapa sebenarnya Lin Feng itu? Berani-beraninya dia melawan saya. Setelah saya menikah dengan yang mulia, saya pasti akan membuatnya memohon ampun di hadapan saya. Benar sekali. Siapa dia sebenarnya? Dia bahkan berani ingin menikah dengan Suro? Bermimpi di siang hari. Lin Feng terlalu sombong. Dia benar-benar mengira keluarga Su mudah diintimidasi. Tunggu saja, dia akan mendapatkan balasannya. Sudah-sudah. Minum-minum. Untuk apa berurusan dengan orang seperti itu? Sampai kau benar-benar menikah dengan raja. Jadi kaulah yang berada di atas semua orang? Tidak, aku tidak bisa menelan ini begitu saja. Aku harus melakukan sesuatu padanya sekarang juga. Aku punya ide. Pasti bisa membuatmu lega. Ide apa? Aku punya teman, Jiang Haiyang. Keluarganya cukup berpengaruh. Nanti kau ajak Suzhou keluar. Traktir dia makan malam. Lalu mabukin dia. Lalu hahaha. Aku mengerti, aku akan segera meneleponnya. HMPH. Baiklah, aku akan segera ke sana. Ada apa? Suya meneleponku dan ingin makan malam denganku. Kukira begitu. Kita semua satu keluarga. Bagaimana mungkin dia setega itu? Dia akan sebaik itu, kataku. Kenapa kamu pelit sekali sih? Lagi pula dia adik kandungku. Sudahlah, kamu rawat saja Kuo dengan baik dulu. Aku pergi dulu. Ada sesuatu yang perlu kau lakukan. Tuan Muda Li, tenang saja. Aku jamin kau akan puas dengan urusanku hari ini. Suro bukan kakakmu. Kau yakin ingin memberikannya kepadaku dengan murah? Dia pantas menjadi kakakku. Seluruh Beijing tahu dia adalah wanita murahan. Hahaha, benar sekali. Cheers. Suro, kau datang. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Nona Li dari keluarga Li di Beijing. Tuan Muda Li, senang bertemu dengan Anda. Nona Su. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Nona Su, hari ini bertemu denganmu. Benar-benar cantik jelita. Sebelumnya memang salahku. Saya minta maaf. Semoga Bapak Ibu memaklumi. Maaf, hanya dengan permintaan maaf selesai begitu saja. Permintaan maafmu tidak tulus sama sekali. Kalau kau ingin aku memaafkanmu juga boleh. Habiskan minuman di hadapanmu itu. Kau tahu kan aku tidak minum alkohol? Kau tidak memberi aku muka, ya? Inikah sikap permintaan maafmu? Suya ada di sini. Kau takut apa minum sedikit saja? Nona Su, hai Liang, mari, kita minum lagi. Aku tidak bisa minum lagi. Suro, ada apa denganmu? Tuan Muda Li adalah tamu kehormatan saya. Mengajakmu minum berarti saya menghargai dirimu. Nona Su, semoga mendapatkan 2 kebahagiaan sekaligus. Tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Kau harus minum anggur ini hari ini. Mau tidak mau harus minum. Nona Su, jangan merusak suasana hati, ya? Setelah menghabiskan minuman ini, aku akan melupakan semua yang telah dilakukan Lin Feng kepadaku. Setelah aku menikah dengan raja, aku bahkan akan membela dia. Suya, apa kau serius? Tentu saja serius. Apa mungkin aku berbohong padamu? Baiklah, aku akan minum. Tuan Muda Li, selanjutnya aku percayakan padamu. Bagaimana perkembangannya? Tentu saja tanpa celah. Aku sangat menantikan ekspresi wajah Lin Feng besok. Hahaha.
Lin Feng, bukankah dia sombong? Inilah akibatnya melawan saya. Oh iya, Yang Mulia memerintahkan untuk datang sendiri ke keluarga Su besok untuk melamar. Saya akan segera kembali dan mempersiapkannya. Selamat, selamat. Kakak sepupu, nanti kalau kau sudah sukses jangan lupa padaku ya. Tenang saja. Setelah aku menjadi istri raja, tentu saja kau akan mendapat bagian. Si cantik, aku datang, hehehe. Siapa kau? Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku sekarang juga. Diam, tolong. Ada yang bisa membantu? Berhenti. Apa yang kalian inginkan? Lepaskan Tuan Mudali sekarang juga. Bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Berani. Berani membuat masalah di wilayahku. Kalian benar-benar ingin mati? Apakah kalian tahu siapa Tuan Mudali? Dia adalah putra orang terkaya di Jiangbei. Dengar, lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang juga. Aku akan buat kalian makan tutupnya sendiri. Aku malah ingin lihat. Di Jiangbei ini siapa yang punya wilayah? Manggil orang ya. Kalian silakan saja teriak. Begitu datang, mereka semua harus sembah sujud di hadapanku. Kalau ini di medan perang, aku sudah tembak kalian semua sejak lama. Saya segera datang. Menerima. Berani macam-macam dengan militer. Mereka cari mati. Aku beri kalian kesempatan terakhir. Lepaskan Tuan Mudali. Masih ragu-ragu? Hajar dia. Tuan Duan Longye. Mengapa kamu di sini? Raja mengampuni dosa. Saya menunggu bantuan. Datang dan layani raja. Dia adalah raja. Sang pangeran menyelamatkan nyawanya. Saya hanya pekerja paruh waktu. Aku tidak tahu apa-apa. Sekarang bisa memberitahuku. Siapa sebenarnya yang menguasai wilayah Jiangbei? Berani menyentuh wanitaku. Siapa yang memberimu keberanian? Tuan, dengarkan penjelasanku. Apa yang perlu kau jelaskan? Aku benar-benar tidak tahu. Suro adalah wanita raja, milikmu. Semua ini adalah rencana Suya dan Su Yushuan. Mereka berdua yang merencanakannya. Suya. Su Yushuan, benar. Mereka berdua bajingan. Aku hilaf sebentar, tertipu oleh mereka. Baik. Suya Songshuan, kalian berdua benar-benar mencari kematian. Hari ini aku pasti akan meminta pertanggungjawaban. Tempat ini kuserahkan padamu. Ampunilah aku. Suya Song Yushuan. Kalian berdua bajingan. Hari ini adalah hari bahagia besar keluarga Su kita. Tidak menyangka putriku akhirnya bisa menjadi istri raja. Setelah sukses nanti jangan lupakan kita semua ya. Lihat apa yang kalian katakan. Aku bukan seperti Suro, anak yang durhaka. Aku sudah menyuruh Suro datang. Kenapa dia belum datang juga? HMPH, mungkin dia tidak bisa datang hari ini. Suro, kenapa kau datang? Kau bukan. Aku bukan apa-apa. Suya. Hatimu terbuat dari batu. Aku menganggapmu adikku. Tapi kau menganggapku apa? Menganggapku sebagai apa? Jadi sampah bagaimana? Terlalu keterlaluan. Diam. Bagaimana kau berbicara dengan Suya? Aku menyuruhmu datang. Bukan untuk membuat keributan. Papa, Mama, kalian tahu apa yang telah dia lakukan? Diam. Terlepas dari apa yang Suya lakukan padamu. Dia akan segera menjadi istri raja. Kau seharusnya tidak berbicara seperti itu padanya. Suro. Meskipun kau tahu, lalu bagaimana? Aku hanya tidak menyukaimu dan Lin Feng. Aku hanya ingin membalas dendam pada kalian. Tunggu sampai aku menikah dengan raja. Akan tiba waktunya kalian menangis. Jangan lihat diri kalian sendiri. Kalian itu siapa? Mencari perhatian di sini. Bagaimana kalian bisa seperti ini? Cepat tutup mulutmu yang bau itu. Kau tidak tahu hari ini hari apa? Brengsek. Cepat tutup mulutmu. Jangan paksa aku untuk bertindak. Raja sudah menunggu di luar sejak lama. Nona Su, apakah Anda sudah siap? Saya sudah siap. Saya akan mengantar Anda keluar. Tapi jangan gugup ya. Tunjukkan sikapmu sebagai wanita bangsawan. Nanti kita bereskan masalahmu. Baiklah, Nona Suro, silakan. Jangan sampai membuat Raja menunggu lama. Suro. Kau salah nama, kan? Raja ingin menikahi Suya. Raja berulang kali berpesan bahwa yang akan dinikahinya adalah Nona Suro, bukan Suya. Tidak mungkin. Kalian pasti salah. Aku ingin menemui Raja. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin Raja akan menikahi Suro, barang bekas? Ya, Suro terkenal di wilayah utara kita karena keberaniannya. Hamil di luar nikah, dan punya suami yang tidak berguna. Bagaimana mungkin Raja akan menyukainya?
Cepat, bawa aku menghadap raja. Lin Feng. Lin Feng. Kau ingin mati? Apakah kau tahu betapa besarnya dosa menyamar sebagai raja? Kau ini sampah. Cepat pergi dari hadapanku. Aku adalah kepala pengawal. Kalian ini. Menikahlah denganku. Selamat kepada yang mulia raja. Selamat kepada yang mulia raja. Selamat, yang mulia. Apa? Yun Feng ternyata yang mulia. Bagaimana mungkin Yun Feng adalah yang mulia? Jadi, yang dikatakan Lin Feng semuanya benar.